Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ada pepatah yang mungkin kita bisa dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang artinya bahwa dengan persatuan yang kokoh di dalam suatu komunitas, pasti kita akan dengan mudah bisa mengerjakan hal-hal yang besar dengan kekuatan yang besar pula. Namun apakah yang akan menjadi prioritas kita? Kesatuan di dalam tubuh Kristus hendaknya menjadi prioritas kita dalam suatu komunitas, baik di dalam gereja dan di dalam rumah tangga. Marilah kita bersama-sama aminkan dengan memuji Tuhan, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Mari kita satukan diri di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan puji syukur bahwa atas anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh ada dan kami boleh hadir untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam ibadah persekutuan yang kudus ini. Ya Bapa, biarlah Engkau yang mau menguduskan hati kami, setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang hadir, yang ada, dan biarlah hati kami hanya tertuju untuk memuji, memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh juga di dalam hati kami Tuhan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Andri. Biarlah Tuhan yang mengurapi Pendeta Andri dan menyembunyikan Pendeta Andri di belakang salib-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Tuhan juga menguduskan dan melayakkan kami pelayan-pelayan Tuhan, semuanya Tuhan, sehingga kami boleh melayani Tuhan
untuk menyukakan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri di dalam memasuki ibadah yang kudus ini. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang dan malam. Suci, suci, suci untuk selamanya. Tuhan Allah hadir. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, kita bersyukur sebab Tuhan kembali menghimpun kita di dalam persekutuannya yang kudus. Kebaktian kita pada hari ini bertemakan respect dalam komunitas. Setiap kita dipanggil untuk saling menghargai dan menghormati, sehingga gereja Tuhan boleh bertumbuh dan menjadi berkat. Dasar ibadah dari Matius 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Mari kita responi dasar ibadah ini dengan memuji Tuhan. Padamu Tuhan Allahku. Dari muji
kita mengaku dosa kita. Tuhan, hidup ini terasa berat, kami merasakan kesesakan, tersengal-sengal oleh karena tekanan keadaan. Saat kami menghadapi wabah, sementara ekonomi, sosial, dunia pendidikan, dan bahkan kehidupan spiritual terasa begitu dinamis dan penuh tekanan, kami lelah ya Bapa. Dan kami harus mengakui saat ini kami datang di dalam kerinduan kami, tetapi sekaligus juga di dalam kelelahan kami. Kami mengakui ketika kami lelah, kami hanya berfokus kepada diri sendiri, kepada keselamatan sendiri. Social distancing berubah menjadi social disconnecting. Jarak sosial berubah menjadi keterputusan sosial. Keterputusan kami dengan sesama kami. Dengan orang-orang yang mengasihi kami. Dan bahkan dengan orang tua kami. Tuhan, kami memohon ampun. Jika kasih-Mu yang begitu besar dan kuat, tak membuat kami cukup kuat terhubung dengan persekutuan dan sesama di tengah kesusahan. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin.
Mari kita berdiri dan mendengar anugerah Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, urapilah kami, sehingga dengan kuat kuasa-Mu, firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar dari tempat yang berbeda-beda, boleh menyatukan kami sebagai sebuah persekutuan, menyatukan kami di dalam karya cinta kasih, dan menyatukan kami dengan sesama kami, sehingga kerajaan Allah boleh nyata melalui kehidupan beriman setiap orang yang percaya kepadamu. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 7 ayat 12 yang akan menjadi dasar tema kita berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Allah, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
respect dalam komunitas. Itulah tema yang diberikan oleh panitia atau pengurus GKI Wiyung di dalam kebaktian kita pada hari ini. Kita dipanggil untuk saling menghormati dan saling menghargai sebagai komunitas orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang profesor dari Harvard University yang terkenal dengan teori kecerdasan majemuknya, yang bernama Howard Gardner, mengungkap bahwa manusia memiliki 5 kemampuan berpikir untuk masa depannya. Gardner mengatakan bahwa manusia itu punya kemampuan yang disebut disciplinary mind atau kemampuan menguasai ilmu-ilmu, misalnya matematika, sejarah, sains, dan sebagainya. Yang kedua, saudara, manusia punya kemampuan yang disebut synthesizing mind, untuk mensintesiskan atau mengintegrasikan berbagai informasi yang dia terima, karena akhir-akhir ini kita selalu mendapat informasi yang begitu banyak, dan kita punya kemampuan untuk menggabungkan, mengolah informasi itu, dan kemudian mengkomunikasikan. Itulah yang dibutuhkan bagi masa depan. Dan yang ketiga, saudara, manusia juga harus punya yang namanya creating mind, kapasitas untuk memecahkan, mengklarifikasi masalah, dan berbagai fenomena baru. Yang keempat, kata Gardner, manusia itu harus punya yang namanya respectful mind, yaitu kesadaran dan kemampuan mengapresiasi perbedaan. Setiap orang pasti berbeda, dan bukan hanya setiap individu, tetapi kelompok manusia, komunitas-komunitas itu juga berbeda. Dan orang yang punya kemampuan respect atau respectful mind akan mampu hidup dan menjadi berkat di tengah perbedaan. Dan yang terakhir atau yang kelima, kata Gardner, seseorang itu haruslah mempunyai yang namanya ethical mind. Kemampuan berpikir etis untuk menyadari peran, menimbang yang baik dan yang bermanfaat, sehingga hidupnya memberi sumbangsih bagi kebaikan bersama. Saudara, 5 kemampuan berpikir, disciplinary, synthesizing, creating, respectful, dan ethical ini, 3 yang pertama hubungannya dengan aspek kognitif. Ya, orang punya kemampuan berpikir yang strategis, tetapi 2 yang terakhir yaitu respect dan etika itu berkaitan erat dengan hubungan antar manusia. Demikian juga, saudara-saudara, di dalam kehidupan orang percaya, karakter respect atau menghargai atau menghormati orang lain itu adalah salah satu karakter terpenting dalam kehidupan. Seorang yang tidak punya respect, saudara, akan menyebabkan disharmoni, dan kemudian relasi kita dengan orang lain akan cenderung rusak. Dan seorang yang tidak punya respect terhadap orang lain akan begitu sulit untuk mengapresiasi perbedaan, dan sulit sekali hidup di dalam perbedaan. Kita yang respect, yang menghargai orang saja, itu sulit kok untuk hidup bersama yang berbeda. Yang berbeda tidak usah jauh-jauh, pasangan, orang tua, anak, keluarga, rekan-rekan sepersekutuan yang berbeda, itu saja sulit. Kenapa, saudara? Karena manusia itu punya kecenderungan untuk bergaul akrab dengan mereka yang punya minat, profesi, agama, suku, status sosial yang sama. Jadi kita ini cenderung kalau dekat dengan orang ya yang sama hobinya, yang sama profesinya,
yang sama gerejanya gitu. Kalau sama-sama satu gereja, yang sama-sama suka musik, yang sama-sama suka nyanyi, itu lebih dekat. Karena kita memang punya kecenderungan dekat dengan orang yang sama. Dan kecenderungan itu tanpa respectful mind, dalam batas tertentu, akan membuat seseorang dan kelompoknya berpotensi merusak. Jadi kita semua ini punya potensi merusak kalau kita tidak respectful. Apa yang membuat kita punya potensi merusak? Karena kita punya kecenderungan dekat dengan orang yang sama. Dan kedekatan dengan orang yang sama, tanpa respect, saudara-saudara, akan punya daya rusak. Contohnya, biasanya saudara seorang yang dekat dengan orang lain, dekat dengan yang sama, tanpa kesediaan mengapresiasi perbedaan, itu begitu sulit menerima orang lain yang dianggap tidak punya kesamaan dengannya. Jadi orang lain tuh has nothing in common, tidak punya kesamaan, gak nyambung. Biasanya ini terjadi antar generasi yang umumnya. Orang tua dengan para remaja, remajanya merasa gak nyambung bergaul dengan orang tua. Disuruh kebaktian bersama saja sulit. Oh, gak nyambung. Firmannya beda, kebutuhannya beda. Orang-orang di gereja, kalau suruh bergaul dengan teman-temannya yang di luar gereja, aduh gak nyambung Pak. Jadi sulit menerima orang lain yang dianggap has nothing in common. Wes kami ini tidak ada kesamaannya Pak. Contoh yang lain saudara, dampaknya orang tertutup terhadap individu yang bukan anggota kelompoknya. Seringkali dalam berbagai komunitas dan bahkan komunitas orang percaya, ada kerajaan di dalam kerajaan, ada gereja di dalam gereja, ada persekutuan di dalam persekutuan. Nah, begitu ada orang lain, orang yang baru datang mau bergabung, sudah waspada, tertutup, diperdebatkan, dia layak enggak bergabung dengan kita. Dia layak enggak bergabung dengan gereja kita. Dia asalnya dari mana? Diruntut sedemikian rupa, ngalah-ngalah nih orang cari mantu. Karena apa? Itu sesungguhnya komunitas tersebut tidak respectful. Orang mau bergabung, saudara sudah bawa surat, oh saya mau bergabung, ini loh suratnya. Masih diruntut. Dan fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di dunia luar, tetapi juga di dalam kekristenan. Jadi salah satu bahaya dari disrespect adalah eksklusivisme. Eksklusif, tertutup. Selanjutnya, saudara, orang yang tidak punya respectful mind, itu cenderung iri, dengki, curiga terhadap anggota kelompok yang berbeda dengan dirinya. Maksudnya begini, sama-sama satu kelompok nih, sama-sama satu persekutuan. Kalau dua hal pertama tadi kan urusannya dengan orang di luar grup, di luar kelompok. Yang kali ini sama-sama satu persekutuan, satu kelompok. Tapi karena berbeda cara berpikir, berbeda gaya ngomong, berbeda cara bersikap, cenderung iri, dengki, curiga. Nggak seneng. Cenderung kemudian bersaing atau jor-joran terhadap sesama anggota kelompoknya. Jadi bahaya sekali. Orang lain dianggap sebagai ancaman. Ketidaksetujuan batin bisa berubah menjadi kebencian. Kata-kata kasar, saling melukai,
saling mencaci, pertengkaran, permusuhan, dan bahkan bisa jadi kesumat. Dan siapakah orang yang paling sering menjadi sasaran itu semua? Bukan orang yang jauh, bukan orang yang berbeda, tetapi justru saudara seiman, saudara sekelompok, saudara sepersekutuan. Karena apa? Disrespect. Orang tidak punya respectful mind. Dari contoh-contoh itu, saudara, nampak jelas bahwa di dalam sebuah komunitas, karakter respect atau saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, merangkul perbedaan, mencintai perbedaan, itu signifikan, itu sangat penting. Oleh karena itu, ajaran mengenai respect atau toleransi itu senantiasa ada dalam setiap komunitas iman. Jadi bukan hanya orang Kristen, saudara, yang mengajarkan respect. Tetapi setiap komunitas iman selalu mengajar tentang respect, mengajar tentang toleransi. Misalnya bacaan kita tadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Itu dalam berbagai bahasa yang berbeda pernah diungkapkan oleh para pemimpin agama-agama. Salah satu contohnya Rabi Hillel, ini seorang guru Yahudi pernah menyatakan begini, apa yang engkau benci, janganlah engkau lakukan terhadap orang lain. Lalu juga dalam kitab Tobit, yaitu kitab yang ada di Deuterokanonika atau kanon kedua, ini ada di Alkitabnya saudara kita yang Katolik, diceritakan bahwa Tobias mengajarkan kepada anak-anaknya, apa yang kamu benci, janganlah engkau lakukan terhadap siapapun. Lalu juga surat Aristeas, yaitu kitab Yahudi, buku Yahudi, dalam Aristeas 207, mengatakan bahwa isi seluruh ajaran kebijaksanaan atau inti seluruh ajaran kebijaksanaan adalah sebagaimana engkau tidak menginginkan kejahatan menimpamu, sebagai orang yang cinta akan kebaikan, hendaklah engkau juga memberlakukan prinsip itu kepada orang lain. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengatakan ajaran yang seringkali dikenal sebagai golden rule, apa yang engkau inginkan orang lain perbuat padamu, perbuatlah demikian, itu sudah mengakar kuat di dalam tradisi Yahudi. Dan bahkan saudara-saudara 500 tahun sebelum Yesus, di eranya Kongfuse, diceritakan suatu saat Sekung pernah bertanya kepada Kongfuse, guru atau Lause, apakah yang bisa dipakai, kata apakah yang bisa mewakili seluruh peraturan yang mengatur kehidupan manusia? Jadi Kongfuse itu diminta untuk menyebutkan satu kata saja yang mewakili seluruh ajaran etis atau ajaran moral. Dan Kongfuse mengatakan kata itu adalah su. Mohon maaf kalau saya salah pronunciation, tulisannya SHU begitu. Itu terjemahannya apa? Bahasa Indonesianya adalah tenggang rasa atau orang seringkali mengenalnya dengan tepo seliro. Sama seperti Tuhan Yesus. Di sana tergantung, termaktub, teringkaskan seluruh ajaran para nabi. Kitab Taurat dan kitab para nabi. Kongfuse mengatakan tepo seliro. Ia mengatakan apa yang tidak engkau kehendaki orang lain lakukan terhadapmu, janganlah engkau lakukan terhadap orang lain. Dan ajaran serupa juga terdapat dalam budaya Romawi Yunani. Raja Nikokles pernah mengatakan, janganlah melakukan hal-hal yang membuatmu marah apabila itu dilakukan orang lain terhadap dirimu sendiri. Tokoh lain, Epictetus,
mengutuk perbudakan dengan berkata, penderitaan yang engkau sendiri hindari, janganlah engkau timpakan kepada orang lain. Stoa, seorang filsuf Yunani yang sangat berpengaruh, berkata, apa yang tidak engkau inginkan menimpa dirimu sendiri, janganlah engkau timpakan kepada orang lain. Dan bahkan ajaran serupa juga terdapat pada saudara-saudara kita yang Hindu dalam kitab Mahabharata, misalnya Santi Parvan 279. Dikatakan, seseorang seharusnya tidak melakukan apa yang ia tidak sukai kepada orang lain. Lalu juga demikian dalam Anusnana Parvan, ini kitabnya orang Hindu ya saudara. Seorang tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya sendiri terhadap orang lain. Ini adalah rangkuman seluruh ajaran moral. Dan kata kitab itu, yang berlawanan dengan itu dihasilkan oleh nafsu. Mengapa saya menyebutkan rupa-rupa ajaran di luar kekristenan tentang toleransi, tenggang rasa, respectful mind, untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya ini adalah ajaran yang universal. Senada dengan itu Tuhan Yesus juga menegaskan ajaran tersebut, tetapi Tuhan Yesus mengungkapkannya dalam bahasa yang positif. Tuhan Yesus adalah sosok pertama yang mengungkapkan ajaran tentang tenggang rasa itu dalam bahasa yang positif. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, ajaran-ajaran dalam iman yang lain tadi, pendekatannya kalau tidak ingin dicubit ya jangan nyubit, kalau tidak ingin dipukul ya jangan mukul, kalau tidak suka dibohongi ya jangan bohong, pendekatannya negatif. Pakai kata-kata jangan atau tidak ingin. Tetapi Tuhan Yesus menggunakan pendekatan yang positif. Apa yang engkau harapkan, apa yang engkau dambakan agar orang lain perbuat padamu, perbuatlah. Jadi kata kunci dari perkataan Tuhan Yesus ini apa? Perbuatlah. Konsekuensinya apa, saudara? Konsekuensinya kehidupan orang Kristen seharusnya bukan hanya menjadi kehidupan yang menjauhi kejahatan atau tidak melakukan hal yang buruk. Bukan hanya negatif ethics. Negatif ethics itu kita tidak melakukan kejahatan. Ketika kita diam, kita tidak berbuat jahat. Tetapi kehidupan orang percaya bukan hanya soal diam, bukan soal pasif, bukan soal menghindari. Tetapi kehidupan orang Kristen seharusnya saudara aktif menghadirkan atau melakukan apa yang baik bagi orang lain demi kemuliaan Allah. Iman Kristen bukanlah iman yang pasif, yang menghindari perbuatan ini dan itu, yang menjauhkan diri dari ini dan itu. Tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, belum tentu menjadikan kita orang yang berkenan di hadapan Allah. Jadi jangan salah berpikir, oh saya kan tidak pernah membohongi orang, tidak pernah merugikan orang, tidak pernah nyampuri urusan orang, tidak pernah ngerasani orang. Itu tidak membuat saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita hanya pasif. Agar setiap orang percaya tidak beriman dengan cara bersembunyi di ruang aman. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan memanggil agar kita tidak beriman dengan cara bersembunyi di ruang aman.
Kekristenan tidak dapat dibangun dengan menghindari konflik. Kekristenan tidak dapat bertumbuh dengan do nothing. Kekristenan bukanlah iman yang cari aman. Dan relevansinya di momen pandemi ini, social distancing without doing something will create social disconnecting to other. Jadi jarak sosial yang harus kita lakukan, kalau kita lakukan itu, kita isi dengan doing nothing, dengan do nothing, tidak berbuat apa-apa, itu akan membuat social disconnecting. Social distancing, social disconnecting. Dua hal yang berbeda. Jarak sosial menghasilkan keterputusan sosial. Karena apa? Ya sudah, di masa wabah saya hanya diam di rumah. Yang penting aman, yang penting sehat, yang penting selamat. Lalu kita tidak berbuat apa-apa, lama-lama persekutuan kita dengan keluarga luntur. Persekutuan kita dengan orang lain luntur. Kita tidak terhubung dengan teman-teman, tidak terhubung dengan orang percaya yang lain. Dan bahkan juga tidak terhubung dengan Tuhan. Social distancing create social disconnecting. Lalu apa yang harus kita lakukan? Memang jarak tetap harus dijaga di momen seperti ini. Kerumunan memang harus dibubarkan, tetapi persekutuan tetap perlu dibangun. Persekutuan dengan semangat respect, saling menghargai, saling menerima, saling mencintai, saling menanyakan kabar, saling menopang, mendukung. Dan itu bukan hanya secara online, tetapi juga harus offline. Bagaimana caranya? Ada banyak cara. Yang penting itu semangat kita adalah setiap saat kita harus ingat orang lain. Mikiri orang lain, mikiri saudara seiman, mikiri gereja, mikiri tetangga. Saya punya teman yang kalau tiap belanja, itu selalu telepon istri saya. Kamu titip apa? Butuh apa? Tak belonjok nih. Tapi nanti duitnya gantian ya. Oh saudara-saudara itu sesuatu yang bagus. Lalu istri saya bilang, oh ya aku titip ini. Dan dia belanjakan. Mampir ke rumah, tidak bertamu lama, dikasih. Oh menolong sekali, itu membuat apa? Relasi tetap terbangun. Demikian juga istri saya kalau pergi membeli sesuatu, kontak temannya yang lain. Butuh apa? Aku lagi di sini. Lalu diberikan. Ada orang-orang tertentu, saudara, yang menempuh supaya hubungan tetap terjalin dengan baik. Di momen tertentu tanpa harus diminta, memesankan makanan malam-malam dikirim secara online. Selain memberkati para kurir itu, juga bisnis tetap berjalan. Tapi orang-orang terdekat merasa diperhatikan. Ada banyak cara yang saudara bisa temukan. Intinya, iman Kristen itu adalah iman yang aktif. Jarak sosial tidak boleh membuat keterputusan sosial. Jangan hanya diam dan menanti akhir pandemi, sebab hal itu akan hanya membuatmu menjadi frustasi. Lakukanlah sesuatu terhadap sesamamu. Apa yang paling engkau dambakan dalam kehidupan, perbuatlah itu, nyatakanlah itu bagi sesamamu. Bangunlah komunitas yang saling menghargai, yang saling mendahului dalam menyatakan cinta. Sebab ketika kebaikan aktif diupayakan dalam komunitas, buahnya akan berlipat ganda dan kehidupan di dunia akan menjadi taman keindahan yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini,
dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk setiap orang yang sudah Tuhan pakai di dalam penyelenggaraan ibadah online di GKI Wiyung Royal Residence. Kami ingin berdoa untuk Penatua Lucy, Saudara Novi, Saudara Esther, Ibu Nurani, Ibu Puri, Ines, Putra, dan juga Bapak Ivan. Dan juga setiap orang yang sudah terlibat di dalam kebaktian ini. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkatilah di dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Kami doakan juga gereja Tuhan kiranya boleh menjadi persekutuan yang saling menghargai, saling menghormati di dalam segala perbedaan, saling mendahului di dalam memberi cinta. Sehingga di tengah kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat boleh menjadi berkat sekaligus inspirasi untuk berbagi kasih. Kami berdoa juga untuk Indonesia, kiranya Engkau memampukan bangsa ini untuk melampaui wabah dengan tabah. Momen pandemi kami rindukan untuk segera berakhir, tetapi kami juga bersiap untuk perjalanan yang panjang di dalam perjuangan melawan pandemi. Kiranya seluruh rakyat tetap sehat dan juga pemerintah bangsa kami diberikan kekuatan dan hikmat untuk memimpin sekaligus melayani di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami berdoa untuk dinamika politik yang terjadi di Surabaya, jelang pemilihan wali kota, kiranya Engkau menjadikan Surabaya menjadi kota yang demokratis, kota yang senantiasa punya semangat untuk menghidupi demokrasi dan sekaligus memilih pemimpin yang terbaik. Kami berdoa juga untuk setiap orang yang sakit, membutuhkan pertolongan, kiranya jamahan Tuhan menguatkan mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami kelelahan, juga untuk anak-anak yang sudah kembali memulai studinya secara online. Kiranya mereka bersama dengan guru-guru dan sekolah mereka dimampukan untuk tetap belajar di dalam situasi yang serba sulit. Ya Bapa, kami berseru kepadamu sebab kami percaya hanya daripada Tuhanlah kehidupan. Syafaat ini kami alaskan dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
Wartalisan 9 Agustus 2020. Ibadah pada tanggal 16 Agustus 2020, jam 8 pagi, firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sandi Nugroho dengan tema Komunitas yang Kreatif dan Berdampak. Kelas baru katekisasi, dibuka pendaftaran untuk kelas baru katekisasi yang akan diadakan mulai hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Kelas katekisasi terbuka bagi semua jemaat usia minimal 15 tahun. Dan bagi jemaat yang ingin mengikuti, harap mendaftarkan kepada Ibu Yung Minglan dan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan. Gerakan Kasih, GKI Wiyung Royal Resident akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut ini. Bagi jemaat yang terbeban, dapat menghubungi Bapak Wuri Anggoro. Jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, dan Zoom dengan nomor berikut ini. Hari ulang tahun GKI Wiyung Royal Resident yang ke-18 diperingati dengan Malam Puji dan Doa dengan tema Never Give Up. Firman dibawakan oleh Bapak Dani Nobert pada hari Selasa tanggal 1 September tahun 2020 pukul 7 melalui channel YouTube GKI Wiyung Royal Resident. Dimohon partisipasi jemaat untuk mengisi polling evaluasi dengan link sebagai berikut. Info dapat menghubungi Melva di nomor 0857 3011 5854. Terima kasih. Dalam rangka memeriahkan bulan keluarga, GKI Wiyung Royal Resident mengadakan kompetisi Family Video Dance or Cooking. Pengumpulan video dapat dilakukan mulai bulan Agustus ini, paling lambat diserahkan tanggal 22 Agustus 2020. Kriteria lomba dapat dilihat pada layar berikut. Persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pada pukul 9 pagi sampai dengan 6 sore atau transfer ke rekening BCA 258 672 8889 atas nama GKI Wiyung. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Segala
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan berikut. Ya Bapa, sungguh melimpah berkat penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih menjalani masa-masa sulit ini karena dampak dari wabah COVID ini ya Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan yang kami berikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Sebagai ungkapan syukur kami atas cinta kasih Tuhan dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, pakailah karunia dan hidup kami ini untuk menjadi persembahan yang hidup dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersama lembut dan meredam, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangga diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menopang, menguatkan, dan memberkati saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.